Halo semuanya, perkenalkan saya Emma Josephine, mahasiswi aktif semester 4 jurusan Hospitality dan Pariwisata di Universitas Bunda Mulia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan sebuah materi mengenai proses lowongan pekerjaan beserta cara perekrutannya. Berikut rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Verena Diandra. Nama saya Amanda Jenis Kristabel. Perkenalkan, saya Jen Kristi dari... Halo, nama saya Jennifer Marisa. Perkenalkan, nama saya Verena Diandra dan saya merupakan ketua dari divisi Front Office. Kami membuka lowongan pekerjaan sebagai Front Desk Agent dengan kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, pria atau wanita. Yang kedua, pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, agar setidaknya sudah mengetahui bagaimana cara dunia kerja, khususnya SMK yang sudah mengenal dan juga mengerti mengenai pengetahuan dasar pekerjaan di bidang ini. Yang ketiga, memiliki keahlian berkomunikasi yang baik. Posisi ini akan berhadapan langsung dengan customer, oleh karena itu keahlian berkomunikasi sangat diperlukan. Kemampuan bahasa yang baik memungkinkan pegawai untuk dapat menangkap inti dari suatu pembicaraan, serta mampu menyampaikan dengan baik kepada customer sehingga mereka mendapatkan informasi yang tepat. Yang keempat adalah lancar berbahasa Inggris. Posisi ini akan berhadapan langsung dengan customer, baik lokal maupun internasional. Oleh karena itu, keahlian berbahasa Inggris sangat diperlukan apabila nantinya berhadapan langsung dengan customer asing, sehingga pegawai mampu memahami keinginan tamu dan meresponnya. Yang kelima adalah good attitude and personality. Attitude dan personality dapat mencerminkan bagaimana perusahaan itu dikelola, serta mencerminkan citra perusahaan di mata customer. Yang keenam, minimal pengalaman 1-2 tahun di bidangnya, karena dianggap sudah mengetahui seluk-beluk dan juga pengetahuan dasar di bidang ini sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama untuk menyesuaikan diri. Selain itu juga membuktikan bahwa pelamar memiliki kompetensi keterampilan yang dicari oleh perusahaan. Yang ketujuh adalah usia maksimal 25 tahun. Hal ini agar membatasi pelamar yang telah berumur namun memiliki pengalaman yang minim serta mencari pekerja di umur awal produktif, sehingga dapat tetap bekerja lama di bidang ini selama masa-masa produktifnya. Yang kedelapan adalah berpenampilan menarik dan juga rapi. Hal ini untuk memberikan kesan yang baik bagi customer. Kesan yang baik ini mengartikan bahwa hotel yang mereka tempati merupakan hotel yang berkelas. Dan yang terakhir adalah bisa bekerja dalam tim. Posisi ini bukan hanya pekerjaan individual, namun juga membutuhkan komunikasi serta bantuan antar rekan kerja tim, sehingga dituntut untuk mampu bekerja sama dalam tim. Perkenalkan, saya adalah Emma Josephine, ketua dari Divisi Cook. Divisi Cook membuka lowongan pekerjaan dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, berjenis kelamin pria atau wanita. Selanjutnya adalah berusia maksimal 40 tahun. Hal ini karena di Divisi Cook adalah pekerjaan yang sangat melelahkan dan memakan waktu yang lama. Maka sebab itu kami mencari pekerja di usia yang sedang produktif. Selanjutnya adalah memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Adanya komunikasi yang baik berfungsi agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti dan diterima dengan baik oleh orang lain dan dapat menghindari kesalahpahaman antar anggota yang berada di dapur. Selanjutnya adalah dapat berkomunikasi dengan baik di dalam tim. Setiap pekerja harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan juga kemampuan bekerja sama di dalam tim. Hal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam membuat orderan. Selanjutnya adalah memiliki pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, agar setidaknya sudah tahu bagaimana cara dunia kerja. Terlebih untuk SMK di mana di jenjang ini akan lebih banyak diajarkan materi praktek. Selanjutnya adalah diutamakan memiliki pengalaman minimal 1 tahun di bagian memasak di restoran atau hotel atau catering. Karena pekerja yang sudah memiliki pengalaman akan lebih familiar dengan cara kerja di dalam hotel
dan akan lebih cepat beradaptasi. Selanjutnya adalah bertanggung jawab. Nama hotel membutuhkan seorang pekerja dengan jiwa bertanggung jawab agar ketika membuat suatu tindakan dapat lebih berhati-hati dan tentu saja siap menerima resiko atas tindakan yang diambil. Dan yang paling terakhir adalah memiliki pengalaman dan pengetahuan seputar makanan Jepang. Hal ini karena nama hotel adalah hotel dengan ciri khas Jepang. Oleh sebab itu, seorang juru masak harus mengetahui mengenai masakan Jepang. Namun, jika tidak, para juru masak akan diajarkan dan di-training terlebih dahulu oleh chef yang lebih senior. Halo, nama saya Jennifer Marisa. Saya adalah ketua divisi pastry di nama hotel. Divisi pastry sedang membuka lowongan pekerjaan sebagai asisten ketua pastry dengan kriteria sebagai berikut. Kriteria pertama adalah pria atau wanita. Kriteria kedua adalah minimal berpendidikan SMK Tata Boga atau sederajat dan juga harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun di toko bakery atau di bidang pastry terkemuka. Karena kami sangat membutuhkan orang-orang yang sudah mampu di bidangnya dan sudah cukup paham di bidang pastry. Kriteria ketiga adalah bertanggung jawab dan mampu bekerja sama. Kami sangat membutuhkan orang-orang yang bisa bekerja secara tim dan mau bertanggung jawab. Kriteria keempat adalah mampu berkreasi dan meracik menu. Hotel kami sangat membutuhkan bakat-bakat seperti ini untuk bisa lebih maju lagi dan bisa mengembangkan menu-menu di restoran kami. Kriteria kelima adalah maksimal berusia 35 tahun, karena kami sangat membutuhkan kinerja-kinerja muda untuk bekerja di bidang pastry. Kriteria keenam adalah konsisten dan tepat waktu. Kami sangat tidak ingin mengecewakan setiap pelanggan kami, sehingga kami butuh orang-orang yang bisa konsisten dan tepat waktu. Selanjutnya adalah full time. Di bidang pastry ini, sebagai asisten ketua pastry, kami membutuhkan orang yang bisa bekerja secara full time. Perkenalkan, saya Jen Christy dari Ketua Divisi Housekeeping. Kami sedang membuka lowongan pekerjaan dengan persyaratan pria atau wanita, tidak membatasi salah satu gender. Yang kedua, berusia 22 sampai dengan 35 tahun. Karena kami mencari karyawan yang berpengalaman dan menutup kemungkinan bagi karyawan yang sudah kurang produktif. Yang ketiga, SMA atau SMK sederajat, karena pelamar akan memiliki pengetahuan lebih semasa sekolah dan sudah dibekali oleh magang. Fresh graduate diperbolehkan untuk mendaftar karena tidak membatasi bagi mereka yang baru lulus, tetapi memiliki skill yang baik. Selanjutnya, memiliki kepribadian rajin, jujur, dan bertanggung jawab adalah dasar yang harus dimiliki setiap pelamar yang akan bekerja di housekeeping. Selanjutnya, siap bekerja secara shift dan tim, kemudian memiliki dedikasi yang tinggi untuk kemajuan operasional hotel. Karena dengan begitu pelamar akan bekerja secara sungguh-sungguh untuk kemajuan hotel. Selanjutnya, pelamar harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik agar dapat bekerja sama dengan tim dan dapat meningkatkan skill dari karyawan lain. Nama saya Amanda Jenis Kristabel sebagai Kepala Divisi Service, dan kami mencari lowongan pada bagian waiter atau waitress dengan kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah berumur maksimal 28 tahun. Kami membatasi pelamar berumur dengan pengalaman yang sedikit karena kami mencari pelamar dengan usia produktif atau memasuki produktif. Lalu minimal pendidikan SMK Perhotelan dan Pariwisata. Hal ini sebagai dasar bahwa pelamar memiliki pengetahuan dan skill dasar sebagai waiter atau waitress. Lalu memiliki pengalaman minimal 1 tahun sebagai waiter atau waitress. Hal ini membuktikan bahwa pelamar sudah mempunyai pengetahuan yang didapatkan dalam dunia kerja. Lalu memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Hal ini dibutuhkan agar tidak terjadi miskomunikasi dengan pelanggan dalam menyampaikan informasi mengenai menu yang ditawarkan, baik secara informasi maupun penyampaiannya. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya miskomunikasi dengan sesama karyawan, kemudian memiliki karakter dan attitude yang baik. Hal ini diperlukan karena pada posisi ini pegawai akan dihadapkan dengan berbagai macam sifat pelanggan, sehingga dibutuhkan karakter dan attitude yang baik terlepas dari kondisi serta sifat-sifat mereka. Lalu menguasai bahasa Inggris dengan baik.
Hal ini dibutuhkan karena pelanggan yang datang bukan hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Sehingga dengan skill bahasa Inggris yang baik, komunikasi dengan pelanggan dapat berjalan dengan lancar dan juga menambah kenyamanan bagi pelanggan. Lalu berpenampilan menarik dan rapi. Hal ini untuk memberikan kesan baik di mata pelanggan bahwa hotel atau restoran sangat menjaga kebersihannya, termasuk kebersihan dari para pekerja atau karyawan. Perkenalkan, nama saya Verena Diandra dan saya merupakan ketua dari divisi marketing travel. Kami membuka lowongan pekerjaan sebagai sales manager travel dengan kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, usia maksimal 35 tahun. Hal ini untuk membatasi pelamar yang sudah berumur namun minim pengalaman, serta juga berusaha mempekerjakan pegawai di usia produktif. Yang kedua, pendidikan minimal D3. Yang ketiga, bahasa Inggris aktif. Posisi ini memiliki peluang kemungkinan untuk bekerja sama dengan orang-orang asing dan menjadi salah satu yang menggambarkan keprofesionalitasan yang dimiliki perusahaan. Yang keempat adalah pengalaman dalam industri pariwisata minimal 5 tahun. Yang keenam adalah leadership. Sebagai manajer, di mana salah satu tanggung jawabnya adalah mengolah atau mengatur karyawan di bawahnya, sehingga membutuhkan sifat kepemimpinan yang baik, bukan hanya karakter, namun juga dalam strategi. Yang ketujuh adalah managerial skill, POAC, yang tinggi. Hal ini merupakan skill khusus yang harus dipenuhi pada posisi ini, yang dimana tingkat kemampuan yang dimiliki akan mempengaruhi proses dan juga hasil. Yang kedelapan adalah analytical, memiliki kemampuan analisa yang baik untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan perhitungan dan juga perencanaan. Yang terakhir adalah bersedia bekerja dalam tekanan dan berdasarkan target. Pada posisi ini akan selalu ada target yang ingin dicapai. Dan untuk mencapainya tidak akan mudah dan akan ada banyak masalah yang dihadapi. Sehingga dibutuhkan seseorang yang dapat tetap berorientasi pada target dan tidak mudah menyerah dan goyah dalam mencapainya. Perkenalkan, saya Jane Christie dari Ketua Divisi Convention Officer. Kami sedang membuka lowongan pekerjaan dengan persyaratan. Yang pertama, bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya terampil. Seorang event organizer harus pintar dalam mengambil tindakan karena banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan rencana. Maka, event organizer harus mencari cara agar event tetap berjalan dengan lancar. Selanjutnya, mampu bekerja sama dalam tim. Mampu bekerja sama dalam tim dapat meningkatkan komunikasi sehingga pekerjaan menjadi cepat selesai. Selanjutnya, memiliki pengalaman minimum 1 tahun dalam bidang event. Selanjutnya, pendidikan minimal D4 atau S1 pariwisata. Dalam jurusan ini biasanya seseorang mendapatkan ilmu manajemen organisasi, dasar-dasar penyelenggaraan pameran, hospitality pariwisata, dan juga negosiasi. Dalam jurusan ini, biasanya lulusan sudah dibekali dengan praktik kerja lapangan dalam bidang event sehingga membuat lulusan sudah siap terjun langsung ke dunia industri. Untuk mempublikasikan lowongannya, nama hotel akan menggunakan 2 media. Yang pertama adalah Instagram. Instagram adalah media sosial yang saat ini sudah banyak sekali digunakan di semua kalangan. Fitur yang ditawarkan di Instagram tidak hanya sekedar untuk memposting foto atau video di akun pribadi, tetapi juga terdapat fitur iklan, di mana iklan akan muncul di sela-sela Instagram Story maupun Instagram Feed. Selain itu, perusahaan juga dapat memposting lowongan pekerjaan di Instagram pribadi perusahaan mereka. Selain itu, di Instagram juga terdapat akun yang berisikan kumpulan lowongan-lowongan pekerjaan sesuai dengan industrinya atau bidangnya. Dan tentu saja juga bisa memudahkan nama hotel untuk mempublikasikan lowongan pekerjaannya. Media yang kedua adalah Jobstreet. Jobstreet adalah sebuah platform khusus yang menyediakan informasi lowongan pekerjaan. Dari adanya Jobstreet, pekerja dimudahkan untuk mencari berbagai bentuk dan jenis pekerjaan di berbagai negara. Tidak hanya itu, perusahaan juga diuntungkan dari adanya Jobstreet, di mana perusahaan juga berkesempatan untuk mendapatkan pekerja dengan kualitas tinggi. Selanjutnya merupakan analisis SWOT.
bagi kandidat yang sudah terpilih. Yang pertama, untuk posisi front desk agent. Kandidat ini memiliki kekuatan yakni semua kualifikasi yang disyaratkan sudah terpenuhi semua, namun kandidat ini memiliki kelemahan, yakni umurnya sudah mencapai batas maksimal kualifikasi perekrutan. Opportunity dari kandidat ini adalah kemungkinan kandidat ini untuk kenaikan pangkat akan lebih cepat sebagai front desk supervisor karena memiliki pengalaman kerja dan organisasi yang mumpuni. Namun, ada ancaman bagi kandidat ini, yakni banyak kandidat lain yang jauh lebih muda dengan pengalaman yang sama. Selanjutnya saya akan menganalisa mengenai kandidatku. Kekuatan yang dimiliki adalah yang pertama, lulusan tata boga di salah satu SMK terbaik se-Jakarta. Yang kedua, mudah bergaul. Yang ketiga, memiliki kemampuan berbicara yang baik. Dan yang keempat, memiliki berbagai macam pengalaman di bidang makanan. Kelemahannya adalah dia keras kepala. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Di sini Melisa berpeluang untuk berkembang karena adanya hobi atau minat terkhusus pada masakan Jepang. Selanjutnya yaitu karena memiliki berbagai macam pengalaman, jika kemampuan Melisa meningkat tentu saja dia juga akan berpeluang untuk naik pangkat. Selanjutnya adalah threat atau ancaman. Yang pertama, tidak ada sertifikasi khusus masakan Jepang. Selanjutnya, bersaing dengan juru masak lain yang lebih berpengalaman dan memiliki sertifikasi. Analisis SWOT berdasarkan kandidat yang telah terpilih di bidang pastry. Memiliki lulusan di SMK terbaik dalam jurusan pastry dan dilanjutkan dengan pastry college terbaik dan terkenal di Bali. Memiliki pengalaman 4 tahun dan juga mampu bekerja sama. Memiliki kemampuan meracik resep baru. Giat dalam bekerja dan memiliki jiwa bertanggung jawab. Sehingga kami percaya tindakan yang akan dibuat pasti akan dipertanggungjawabkan. Kandidat yang kami pilih memiliki 2 kelemahan, yaitu berada di luar Tangerang dan juga meskipun mau bekerja sama secara tim dengan karyawan lain akan tetapi masih kurang dalam berkomunikasi. Berdasarkan opportunity-nya, dengan adanya kelebihan ataupun kemampuan dari kandidat dalam meracik sesuatu yang baru atau menu baru, ini sangat berpengaruh terhadap restoran kami. Karena kami berharap pastinya nanti ke depannya restoran kami akan terus maju dan dapat mengikuti tren-tren di era modern seperti ini. Adapun ancaman hotel terletak pada kelemahan kandidat itu sendiri karena kurangnya komunikasi terkadang akan membuat pekerjaan kurang efektif atau terhambat. Selanjutnya, saya akan melakukan analisa SWOT terhadap kandidat housekeeping yang bernama Catherine Dewi. Kekuatan yang dimiliki yaitu memiliki sikap pekerja keras, disiplin, dan bertanggung jawab. Mudah melakukan sosialisasi dengan lingkungan baru, dan memenuhi kualifikasi yang diberikan sebagai syarat. Dan selanjutnya, kelemahan yang dimiliki yaitu sedikit egois dan sulit untuk mengambil keputusan. Peluang yang dimiliki adalah adanya peluang untuk dapat berkembang karena memiliki sikap disiplin dan mau bertanggung jawab. Ancaman yang mungkin terjadi adalah banyaknya pesaing yang memiliki pengalaman dan pendidikan lebih tinggi. Selanjutnya, kandidat posisi waiter. Kandidat dilihat dari strength-nya memenuhi kualifikasi yang diberikan sebagai syarat. Seperti memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik, berkomunikasi yang baik. Lalu yang menjadi weakness bagi kandidat adalah pengalaman kerjanya sebagai waiter yang masih sedikit. Lalu kandidat memiliki opportunity untuk menjadi head waiter di beberapa tahun ke depan karena ia memiliki pengalaman sebagai pemimpin hingga ia tahu bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin yang baik. Namun karena kurangnya pengalaman sebagai waiter, hal ini dapat menjadi trap karena dalam mengisi posisi head waiter, kemungkinan perusahaan dapat memilih karyawan lain yang lebih berpengalaman. Kemudian, kandidat pada posisi sales manager travel. Kandidat memiliki strength, yaitu memenuhi semua kualifikasi yang ada dalam persyaratan.
dengan weakness umur yang hampir melewati batas maksimal yang tertera pada persyaratan. Lalu yang menjadi opportunity bagi kandidat adalah pengalaman kerjanya di bidang tersebut yang sudah cukup lama yang dapat membuat ia mendapatkan kepercayaan. Lalu threat bagi kandidat adalah bos di perusahaan sebelumnya yang mungkin untuk menariknya kembali bekerja di perusahaan dengan menawarkan posisi yang lebih tinggi. Selanjutnya, saya akan melakukan analisa SWOT terhadap kandidat Convention Officer yang bernama Daniel Kurnia. Kekuatan yang dimiliki yaitu memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dan memiliki sertifikasi LSP MICE. Kelemahan yang dimiliki yaitu sulit mengontrol emosi dan sangat terbuka. Peluang yang mungkin terjadi adalah adanya peningkatan jabatan menjadi event manager karena latar belakang yang sesuai dan adanya sertifikasi LSP MICE. Dan ancaman yang mungkin terjadi adalah bersaing dengan para senior yang sudah memiliki jam terbang lebih tinggi. Selanjutnya adalah program orientasi karyawan. Program orientasi ini dilakukan agar para karyawan baru lebih familiar terhadap lingkungan nama hotel. Program orientasi ini akan dilaksanakan selama 3 hari. Pada hari pertama akan dilakukan sambutan untuk para karyawan baru. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai latar belakang perusahaan seperti visi misi, tujuan, dan selanjutnya akan dijelaskan juga tata tertib dan peraturan-peraturan yang berlaku di nama hotel. Pada sesi terakhir akan dijelaskan mengenai product knowledge. Sebagai contoh, di bagian restoran akan dijelaskan menu apa saja yang ditawarkan untuk para tamu hotel. Selanjutnya pada hari kedua, para karyawan baru akan diajak berkeliling di area hotel dan akan ditunjukkan berbagai ruangan, seperti tipe-tipe kamar yang ada di nama hotel, restoran, swimming pool, dan sebagainya. Lalu akan dijelaskan juga struktur organisasi yang terdapat di nama hotel. Selain itu, para karyawan baru juga akan dijelaskan lebih detail lagi mengenai job description-nya. Para kandidat baru ini lalu akan dikenalkan kepada masing-masing tim. Dan di masing-masing tim tersebut akan dijelaskan mengenai SOP dari divisi mereka. Dan selanjutnya pada hari terakhir atau hari ketiga yang pertama akan dijelaskan mengenai prosedur keamanan yang harus dilakukan jika terjadi keadaan darurat, seperti kebakaran. Selanjutnya akan dijelaskan juga kegiatan bulanan rutin yang diadakan oleh perusahaan, seperti meeting bulanan dan kegiatan CSR. Selanjutnya para karyawan juga akan dijelaskan benefit apa saja yang mereka berhak terima dari perusahaan, seperti BPJS dan asuransi. Selanjutnya akan terjadi penekanan kontrak. Dan yang paling terakhir akan dibagikan employee kit, di mana employee kit ini berisi seragam, kartu tanda pengenal pegawai, kunci loker, dan sebagainya. Kegiatan program orientasi ini akan berlangsung dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore dengan menggunakan atasan kemeja putih lengan panjang, celana panjang hitam, dan menggunakan sepatu pantofel. Terima kasih. Kesimpulan, dalam membuka lowongan pekerjaan, seorang HRD harus merencanakan hal tersebut terlebih dahulu secara rinci, seperti mencari tahu terlebih dahulu divisi apa saja yang membutuhkan personel baru. Dalam hal ini, divisi yang membutuhkan personel baru terdapat di 7 divisi, yaitu divisi front desk, housekeeping, cook, pastry, waiter atau waiters, sales manager travel, dan convention officer, di mana masing-masing divisi membutuhkan satu personel baru. Dari banyaknya pelamar yang masuk, kami telah memilih satu kandidat terbaik untuk setiap divisi. Kami juga telah melakukan analisis SWOT terhadap masing-masing kandidat tersebut untuk mengetahui apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing individu, serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh mereka. Selain itu, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk mengelola calon tenaga kerja agar lebih siap ketika kerja di lapangan. Dalam hal ini, perusahaan akan mengadakan program orientasi pada calon pekerja baru selama